Udah? Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, satu-satunya acara orang di channel orang bersama saya Abdur Arsad dan Abel Ahrian. Pride of Bekasi, mantap. Dapat kemarin ya, POB. Kaos POB. Iya. Dapat waktu dari ngejuri kemarin. Ngejuri di Bekasi, kaya sekali klub. Cup. Bekasi kaya sekali cup. Bekasi kaya sekali cup. Gue juri bersama Awe Dan Ajis 2000. Arya Novrianus. Dan Vicky Prasetyo. Ya. Setengah tapi dia. 29 my age. Yes, setengah. Dia hanya ngejuri pas roasting. Kayak ada dua babak, ada roasting sama ada ini. Tapi, karena beliau baru datang atau memang khusus untuk itu saja? Oh enggak. Khusus roasting aja? Mungkin dia ada acara lagi kali. Oh, oke. Setelah itu. Makasih Bapak Vicky sudah datang ke komunitas. Iya. Keren. Nah, begitulah, Cing. Begitulah, belum apa-apa. Ini beda hari. Oh ya, yang tadi. Bukan. Tapi percaya nggak percaya, gue pakai Pride of Bekasi ini, itu ada pride-nya loh. Karena? Nggak tahu. Kan karena pakaian itu katanya, yang menentukan kita juga bahkan bertingkah gitu. Sama seperti mobil. Kayak pakai Fortuner, pakai Pajero, lo akan ngerasa gagah memang. Lo pakai Jeep, hardtop, lo akan ngerasa gagah. Otomatis. Pakaian juga punya efek gitu. seperti itu. Malah saya berasa dari tadi kayak saya lagi di festival. Karena lo pakai festivalis. Karena saya pakai festivalis. Berdiri, berarti ini khusus adalah grup band yang kalau nonton selalu berdiri di festival. Kategori festival itu berdiri? Berdiri, iya. Ya, memang kalau nonton festivalis juga kalau duduk aneh. Karena musiknya cepet kan? Emang ada hubungannya? Ada hubungannya? Bisa juga. Begitu kalau kita musiknya duduk akhirnya dia lambat. Musiknya itu pengen bikin kita lompat, bikin kita ini. Iya. Nah itu, gue pakai Pride of Bekasi tuh ada rasa pride-nya gitu. Kayak lo pakai baju yang kebanggaan lo dah, baju andalan. Itu akan jadi lebih pede. Walaupun menurut orang enggak ya, itu sih memang kita aja. Ada kan baju-baju yang bikin lo pede kan? Kalau pakai baju ini gue pede dah. Kalau baju yang bikin saya pede, enggak kayaknya. Kayaknya biasa aja. Ada baju yang nggak bikin lo pede nggak? Gue nggak ini nih. Pakai baju ini. Sempit, baju sempit. Nggak pede pasti. Iya, bukan karena sempit itu mah. Emang. Maksudnya, kayak gue nggak ini nih pakaian gue nih gitu. Nggak harus sempit model misalnya. Nggak ada sih, saya baju biasa-biasa aja pakai. Kalau saya celana yang bikin saya pede. Beda. Nggak boleh. Boleh, maksudnya kok jadi. Ya oke apa? Celana tuh yang bikin pede apanya? Celana kargo. Karena lo berasa nyaman. Saya berasa nyaman. Saya berasa anak gunung. Saya berasa ini celana saya gitu. Kargo tuh. Apa menggambarkan bukan menggambarkan anak gunung. Saya suka aja celana kargo tuh karena ada saku di sini-sini. Iya. Apa ya? Lebih ke celana yang dibuat jalan-jalan enak gitu. Dibanding celana jeans. Iya. Atau emang lo jarang ya pakai celana jeans ya? Iya, atau celana chino, atau celana kain. Saya pede tuh celana kargo. Iya. Gitu. Gue ada masanya gue pede dan nyaman pakai celana chino. Lama gue tidak pakai jeans, ada satu kurun waktu lah gue nggak mau pakai jeans. Gitu. Saya nggak, ya chino nggak masalah, cuman nggak terlalu seneng banget sama celana chino. Iya. Saya kargo. Tapi kalau baju kaos gitu, ngerasa keren dah. Baju yang kaos. Yang lo ngerasa keren. Yang saya suka pakai ya. Iya. Apa ya? Nggak ada lagi. Biasa aja. Topi nih. Topi satu ini doang saya. Enggak lah, banyak lo. Kemarin beda. Kemarin ya ini. Apa ini lah? Karena gue pakai topi nggak pede. Gue ngerasa muka gue tuh nggak pantas pakai topi. Kalau ini karena saya kadang-kadang
kadang-kadang Lu pakai kalau topi saya lagi. kadang-kadang kalau saya ikat gini Ah, dalam waktu yang lama sakit juga karena ketarik terus kan. Oke. Jadinya harus dibuka gini. Tapi kalau dibuka gini kan jadi nggak rapi. Saya tutup lah pakai topi. Gitu sesimpel itu. Ini topi juga fungsional berarti. Iya, ini topi juga saya beli di. Saya tidak tahu juga ini Laparks ini apa. Cuman saya beli di H&M. Ada topi di situ sudah saya ambil. Saya pakai di kaca saya bilang, oh oke, aman. Ya udah beli. Gitu. Kalau gue pakai topi ngerasa nggak, muka gue nggak pantas deh pakai topi dah. Coba. Tuh, beneran kayak apa kepala dinas apa gitu ya? Ya, kepala dinas kependudukan lagi meninjau. Iya nggak? Iya. Kepala dinas apa gitu? PUPR. Lagi meninjau apa gitu tuh. Gak ada keren-kerennya. Langsung hilang ini gue bawa gitu. Lagi. Langsung antara ini kayak napi lagi kabur nyembunyiin muka. langsung kayak bukan gua gitu. Iya, gak cocok. Kalau ke belakang, Cing. Kalau pakainya ke belakang kayak top. Nah, lumayan ya. Lumayan kalau ini Kalau mah. belakang lumayan ya. Tapi kalau ke depan itu mudah banget kan, jadi jangan terlalu naikin dikit. Jangan terlalu tetap Dur. Cakep ini. Tetap kayak kalau cakep sih emang iya pasti. Cuman maksudnya gue tuh jadi kayak kepala dinas bener, kayak enggak, kalau tadi turun sampai ke sini iya, tapi kalau ke atas gini enggak sih. Oh, saya lebih muda. Iya. Sehari. Ini karena ini gue uban. Gitu. Lebih muda, betul. Ya gue pakai topi dah, gitu. Kepek lah. Coba Cing Abdul nanti kalau ini jalan-jalan sama keluarga, liburan, coba deh pakai topi. Pakai topi ya. Kayak ini loh, kalau film-film tuh pelatih softball yang udah tua. Iya. Ya kan? Pelatih softball tapi yang udah tua gitu. Iya, tapi kelihatan jadi muda gitu, cakep. Kalau cakep iya gitu. Nah, gua. Tapi gua pernah pada satu saat gua pakai topi Dur di rentang tahun 95-96. Aduh, Tuhan. Gua kerja di Bagito dan gua tuh pakai topi. Terus kemana-mana tuh pakai dasi. Ini kan episode kemarin ya? Ya. Lo sekarang ke depan. Lo kan nggak berubah Dur. Maksud gue ya lo Abdur tetap gini. Kalau gue tuh enggak, gue berubah kayak bukan Abdel gitu. Tuh. Kayak Abdur pakai topi gitu. Kalau gue yang pakai tuh udah bukan Abdel jadinya, bukan Abdel pakai topi. Ya karena Cing Abdul nggak pernah pakai topi aja. Kalau saya kan dulu sebelum gondrong memang pakai topi juga. Dulu sebelum gondrong. Dan sekarang kayaknya emang kontur muka gue tuh nggak pas gitu. Sekarang alasan saya pakai topi karena itu aja. Jadi kadang kalau diikat lama-lama sakit, saya akali dengan topi. Kayak Ari Keriting nggak pernah pakai topi kan, rambutnya sejenis sama lo. Kalau Bang Ari karena terlalu tebal, susah masuk itu topi. Iya. Susah sekali pasti, tebal sekali rambutnya dia. Kan dia tuh kalau lepas rambut Cing segini sampai sini rambutnya dia. Kalau dia lepas. Kayak yang di Big Four. Iya itu. Tapi di Big Four tuh kayaknya dia agak potong dikit ya. Itu malah dipotong dikit. Iya, harusnya dia tuh segini nih. Kalau rambutnya dia dilepas tuh. Panjang sekali. Iya. Ya itulah, jadi memang kita lagi ngomongin apa ya? Kaos punya efek dari kebanggaan PD, bikin PD. Nah, ini gue pakai Pride of Bekasi ini ada pride tersendiri. Saya gitu. malah pengen botakin rambut sebenarnya. Gue botak. Lo pernah botak? Tidak botak banget, tapi maksudnya kasih pendek aja. Saya udah bosan juga dengan rambut panjang. Pengen suasana baru aja. Gue botak itu dari SMP Dur. Karena lagi saat upacara terus pemeriksaan rambut, gue termasuk yang kena pemotongan, digunting. Kan digunting asal dulu kan sama si guru gitu kan. Digunting asal gitu. Terus masa ya, saking itu yang gue bilang Dur, kita selalu merasa udah gede pada saat kita umur berapa aja. Nah ini SMP gue kelas 3. Dan gue ngerasa udah ada teman gue yang bisa nyukur, kan belum ada ya. Kalau kita lihat sekarang,
Anak SMP ada gak sih yang bisa nyukur? Jadi tukang cukur temennya gitu. Kan nggak ada ya? Ada aja. Ada. Kalau bapaknya tukang cukur. Ya tapi anak SMP. Iya, enggak, maksudnya kalau bapaknya tukang cukur. Karena saya punya teman, bapaknya tukang cukur. Terus SMP udah nyukur? SMP udah bisa nyukur. Oh ya. Nah ini gue ada salah satu namanya Krisna. Dia bilang dia bisa nyukur, gue percaya aja jadi. Diberesin supaya jadi rapi gitu. Malah nggak karu-karuan, Dur. Akhirnya gue botak udah saat itu. Dibotakin aja sekalian udah. Seret, pulang dalam keadaan botak, disangka habis nyolong sama nyokap gue. Dulu kan kalau nyolong ketahuan tuh, anak-anak itu dibotakin, nyolong supermarket dibotakin gitu. Akhirnya gue botak deh tuh, SMP kelas 3 dan ngeselin katanya muka gue. Begitu botak, coba. Tapi Dur emang posisi muka gue kalau diem itu ke orang cemberut, Dur. Nih, gue diem ya biasa nih. Iya. Jadi gue kalau diem nih. Tapi itu dicemberutin. Enggak, diem nih sesantai mungkin gitu. Tidak ada yang perlu gue rubah dengan. Saya diam sudah sesantai mungkin. Iya. Enggak, ya itu muka lo, mata lo juga nggak usah bermain, lo diem aja gitu. Nih. Ya nggak cemberut lah. Kalau gue tuh cemberut kayak orang. Bentuk bibir sih. Iya begini. Bentuk bibirnya begini. Begitu. Jadi tuh orang, ini anak kok cemberut mukanya nggak enak banget. Botak cemberut. Bocem. Botak cemberut. Bobrut. Iya, jadi takut juga bisa, takut. Botak cemberut. Takut. Botaknya jadi tak, cemberutnya jadi ut. Takut. Botak cemberut. Tapi jauh tapi pas ya. Maksudnya itu sebuah singkatan yang jauh tapi kok bener gitu. Takut. Nah, muka gue bukan cemberut gitu. Mungkin jadi nggak pas pakai topi. Topi itu harus mukanya ceria gitu. But today, yes. Why? Speak English. Just a few seconds ago, before we start to record this video of Ngabdur today, I see. I saw. Saw bacanya. I saw. SAW, saw. I saw. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Ya tulisannya gitu SAW. Tapi saw ini. I saw. Yes. Karena pas yes. A video of. I saw a video of my beloved partner. Yeah. Mr. Panji Pragiwaksono. Okay. He did a stand-up. Which one? The last video. Yes. The last video of him, he did a stand-up mini special in New York because today is anniversary. His anniversary one. What? Yeah. He first anniversary in New York. So we must talk with English. Okay. Saya rasa ya Cinya. Jadi begini, menurut saya nih, tapi kayaknya kita harus biasakan. Kita harus biar Ngabdur jadi internasional. Bukan. Ngabdur mendobrak. Mendobrak apa? Bukan. Mendobrak ketabuhan. Jadi begini. Kita tuh sebenarnya kan orang Indonesia tuh kan. Iya. Saya bisa aja belajar bahasa Inggris dan segala macam. Cuman kita tuh kan terkendala. Kita takut ngobrol orang ketawa kan. Takut orang mentertawakan kita? Iya. Mentertawakan kita, iya. Oke. Jadi di Ngabdur ini nggak apa-apa kita pakai bahasa Inggris. Orang mau ketawa aja nggak apa-apa. Ngetawain? Iya, orang mau ngetawain terserah gitu. Yes, oke. Entar kita salah atau apa, mau diketawain nggak apa-apa. Yes. Siapa tahu kita itu akhirnya membuat orang lain jadi pede untuk ngetawain. Cing Abil sama Abdur aja diketawain. Iya. Kenapa kita harus malu untuk bicara bahasa Inggris? Oke, let's go. Let's go speak English. A whole show. A whole show. Oke. A whole show. Oke. Walaupun tuh although. Oh ya. Although lah kalau ngomong tuh nggak pakai all-nya. Although. Ya. Although we speak. Although kayak nama orang ya. Although we are speaking with brands.
cabang yang patah gitu. Apa tuh? Patah tuh apa sih? Broken. With Broken English. With broken English. Okay, broken it's English. Never mind. It's nothing. Never mind. Jangan main-main. So I saw a video of Panji Pragiwaksono. He did a mini show. He called it. He put on Who is this? Is Mr. Rahman. Oh, Mr. Rahman. Mr. Rahman. He's from a toilet. Yes. Okay. Restroom. Wow. Restroom. So big ya. He blocked all the camera. All the cameras. Yeah. Blackout. Yes. Blackout piece. Black eye piece. Bukan blackout piece. Group. BAP. Group. In English, it's not. Plesetan. Slippery. Yeah. There is not. No slippery. Knock. Ya, ada dong. Wordplay. The game, yeah. Yes. Wordplay is knock. Yes. Who's there? Yeah. Mary who? Mary who? Will you marry me? Yes. Gitu. Jadi Sulaiman. Mulai deh. Kenapa ya? Starting. Kenapa ya? Iya, Kenapa ya tiba-tiba begitu ya? Tahu, abis ini kebiasaan tuh. Dia kebiasaan apa itu meletup, lari, cabut atau kalau dari sini dia ke belakang mentok tembok gitu. Oke. So what do you think about the video atau the stand up? I think ya keresahannya bagus lah. Gak apa-apa. Apa keresahan tuh di bahasa Inggris? His feeling. Yeah. His feeling about his life in New York. Not comfort. Not comfort. Yeah. Keresahan. He's not comfort. His feeling about his life in New York is good. Not good. He feels no. How he write the feeling. How he wrote down the feeling to make a beat. Yes. Some beats in his sets is okay. Yeah. About what? Like last week. I did a show in front of 7,500 people in Jakarta. Yes. And next week I did a stand up in front of 4 people. Yes. And 10 comics. Bahkan apa? Even. Iya, bisa. Apa dulu? Bahkan penontonnya lebih banyak daripada bahkan komik penampilnya lebih banyak daripada penonton. Even the performer is more than the audience. Yeah. Nah, gitu. Yeah. Nah, I don't know about the But yeah. Okay, if you don't know, I'm casino. I don't know about the sense of humor of people of New York. Yeah. The audience of New York, but if Panji did the stand up with the beat, like in New York, pecah pasti. Apa pecah? Broken. Di New York, di bawah. Iya, di show in Jakarta. Pasti pecah tuh apa ya? Dapat pecah bahasa Inggrisnya apa ya gitu? Kill it. Ininya istilahnya ya. Kalau di sana ngekill ya. Ngekill sama ngebom ya. Gitu. Ya tapi itu maksudnya itu baru set up menurut saya. There is no punchline according to me. Yeah. Like when Panji said that last week he performs in front of 7,000 people and the next week he performed in front of four people in front of 4 people. That is a setup. But the premise is where is the punchline? Gitu. Kan baru gitu. Harusnya gini. Menurut saya
Itu Pak, Itu kan baru setup, itu baru show. ironinya. Itu show apa open mic sih? Itu yang di Open mic, apa itu saya kurang tahu. Mini show kayaknya. ya maksudnya dalam rangka open mic apa memang bikin show sendiri? A special show for Panji or Kayak Panji kurang doing tahu, kurang open tahu. mic? Kurang tahu. Ah ya, oke. Tapi maksud saya itu tadi, jadi kayak kalau di bahasa Indonesia kan minggu kemarin saya tampil di depan 7.000 orang, hari ini saya tampil di depan minggu lalu sekarang saya tampil di depan 4 orang. Itu baru keadaan, baru setup tuh. Yeah. Punchline-nya ini seperti misalkan lari ke what if, Ya. lari ke personifikasi, lari Ada ke, juga, lari kemana, gitu. ada punchline-nya. Di ujungnya tuh ada, cuma memang kurang dapat kali mungkin. Oh mungkin. Ada tuh, ini mah bukan orang, ini mah bukan 4 orang lagi nonton komik. Oh iya, ada. ini mah 4 orang cuma lihat-lihat, saling lihat. Ngapain lu di sini? Ya. Iya, betul. Tapi memang punchline-nya belum. Betul. Belum. Layer 1 lah. I don't know because we don't know about the sense of humor of New York people. Ya. No. Yes. Panji should know the apa ya? The audience, Iya, the culture, the street jokes, Iya. the Kodian of New York City. New York City gitu. Dan dia belajar dalam And a I think year. 1 year Yeah. in New York, I think Dan Panji. that's not enough according to Panji ya. Lo baca ini. 1 year is not enough. Bahkan saat dia open mic every week, dia belum dapat ininya. Karena sulit juga, karena di sana yang nonton komik-komik juga. Bahkan komik yang nonton itu mereka yang ada yang kata Bang Panji ya, ada yang sudah stand up 8 tahun, 10 tahun gak lucu-lucu. Sama di sini juga ada. Nah, sekarang bayangkan kita orang baru datang, tampil di depan orang yang 8 tahun, 10 tahun gak lucu-lucu. Mana mau dia ketawa? Kalaupun materi kita lucu. Ya. Jadi agak kurang adil sebenarnya. Iya, Kecuali di Indonesia lebih enak. Di Indonesia tuh penonton yang bukan komiknya banyak. Ya toh? Ya. Jadi untuk ngetes materinya masih lebih oke Iya. ketimbang di New York. Kalau nonton yang komik juga mungkin juga ketawanya ada ketawa respect. Iya, kadang tidak ketawa karena kalaupun lucu, kadang tuh yang keluar bukan ketawa tapi kagum. Kagum, Kayak kok dia bisa nulis gitu. Nah, gitu. Iya. Malah jadi nggak ketawa. Ada siapa? Tidak ini, saudara. Kok gue nggak ada? Tidak ini. Apa itu? WhatsApp. Oh, WhatsApp bro gitu. Tapi yang gue salut dan tidak berhenti kagum sama Panji itu adalah jiwa pantang menyerahnya itu. Iya. Gue bisa membayangkan gimana pergolakan batin dia saat habis 7.500 ya. Habis itu bukan cuma saat nonton yang cuma nonton 4. Kemarin dia baru bikin video di Instagram, gue pengen show nih, gue baru bisa naik panggung kalau gue bawa 4 penonton. Iya, 4 orang yang bayar. 4 orang yang bayar. Yang beli tiket. $25. Lo bayangin, di show-nya dia ada orang yang gak kedapetan tiket, dan itu kapasitasnya 7.500. Sedangkan di sini dia dalam tanda petik memohon, ayo dong, gue bantu gue lah, gitu. Gua butuh 4 orang Butuh nih biar 4 gua orang bisa nih tampil. biar bisa tampil. Kalau lebih dari 4 orang, gue bisa tampil lebih waktu gue lebih banyak gitu. Coba dulu gimana itu. Iya. Dan dia berani, ya ini benar-benar yang keluar dari zona nyaman. Panji inilah contoh nyatanya. Iya, jago sih. Tinggal kita lihat ujungnya dia berhasil atau dia pulang nih, Lur. Insya Allah sih berhasil lah. Iya. Gue nih, dia pulang berhasil, gue salut. Pulang dia tidak berhasil pun tidak mengurangi rasa Iya benar. kagum gue Benar. kepada Sama, Panji. saya juga. Sama sekali tidak mengurangi, nggak ada, ya kan, nggak ada. Gue itu selalu ngeliat video dia itu dengan, anjir ini orang kok bisa punya fighting
Spiritnya spirit. gila, bener-bener gila gitu. He's a wow. Bukan nggak tahu mau ngomong apa ya. Cuman nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya. Fabulous. He's a fabulous person. Iya. Panji itu buat gue Incredible. Incredibile. In Italian, incredibile. ya. Incredibile. Magnifico. Magnificent. Iya, bukan ya. Incredible. Aduh, biasa komentator Itali kalau Attaccante. boy striker itu mah. Incredibile. Itulah incredibile. Catenaccio. Incredibile. Iya, Alessandro Del Piero, incredibile. Del Piero, incredibile. Trezeguet, gitu. Edgar David, Incredibile gak? Dia kesini ya? Kemarin, Ya. tapi saya lagi di Surabaya itu kan. Iya. Nah, Nah itu kemudian- yang gue lihat dari Panji, dan gue tidak berhenti Betul, kagum sama fighting spiritnya dia. jago Dia Panji itu. entah dia tabungannya udah banyak, atau dia ya udah gue berjudi lah. Ya, Dia kita- bawa keluarganya ke sana. Kan nggak mungkin setahun terus dia balik lagi. Karena banyak yang diurus lagi ya. Sekolah anaknya lagi, 2. Ya kurang tahu juga. Tapi ya itulah perjuangan luar biasa emang. Tapi saya pernah bilang ke Bang Panji. Saya bilang, Bang Panji itu kan memulai stand up di Indonesia. Iya. Itu kan nggak ujuk-ujuk stand up. Nge-rap dulu, Iya. jadi penyiar dulu, Iya. jadi host TV dulu, Iya. baru stand up. Iya. Ya kan? Maka kalau memulai karir di New York harus begitu. Ke New York tuh jangan stand up. Jadi rapper dulu, siaran dulu, host TV dulu, baru stand Kena up. deh Ah, gitu dulu di ini di di New York di Iya, ABC Networks tuh. dia ke apa sih namanya itu? Times Square gitu. Ya. Kena deh gitu ya. Gitu-gitu. Nah, baru stand up. Tapi dia udah 43 dia bilang. 43 my age. I'm 43 now. Ya. All the best for Panji. Wish you all the best, Mr. Panji Pragiwaksono. I think if you success in New York, you will raise me up. You raise me up. You will raise Tapi all the generation of Indonesian Iya. comedian. Tapi To try like you. Rais Marasabesi itu nama show-nya Raise Me Up. Oh iya ya. You raise me up. Bagus dong, Josh Groban. Jadi pada saat gue kerasa kayaknya gue udah berjuang banget, gue akan ngeliat Panji, Yes. perjuangan gue tidak ada apa-apanya. Because Panji has made Esmet ya. Benchmark, milestone. No. Has made many stand-up comedian in Indonesia brave to make a special because of Panji. He make a Bhinneka Tunggal Tawa. He made Bhinneka Tunggal Tawa. Although he's not the first one. Ernest Prakasa is the first one to make a tour. Yes, Marmelek Tour. Yes. But Panji is The consistent one. consistent one. Yes. The consistent one. Yeah. Persistent. Persistent. Yang selalu dia bilang itu. Yes. Persistent, ya. Year by year, Yeah, year by year. Yes. Pernah 2 times in 1 year. Yes. He write, he do a special. Twice. Twice. Two times itu twice. Twice in 1 year. Yeah.
In a year, ya. He write, he do special, write, do special, write, do special. And now look. Apa jadinya di New York? Now look. Sekarang lihat. Iya, iya. Lihat Panjinya atau lihat skena Stand up Yes. comedian in Indonesia. Yes. Every stand up comedian have a dream to make a special. To be Panji Pragiwaksono. and never afraid about make a special because the path has made by Panji Pragiwaksono. And he made, dia tidak hanya memberikan contoh, tapi dia membuat medianya. Iya. Iya. Mau komik di ujung pulau terpencil di Indonesia misalkan, bikin. Waduh, habis itu saya bikin spesial, mau bikin apa? Jual di mana? Ada tempat. Digital download. Comika ID. He made a market and the store and the And market e-commerce. and the people to buy. Yes, to bye-bye. Iya. Mr. Panji Pragiwaksono. Mungkin banyak orang yang Salutate apa? in Italian. Incredibile and salutate. Salutate. Iya. Salutate il capitano. Iya. Kapten. Salut kepada kapten ya. Iya. Dari banyak orang yang gue ajak ngobrol di wawancanda gitu, kalau gue tanya, khususnya komik. Kalau gue tanya lo awal-awal stand up apa? Hampir semua menyebut terpengaruh oleh Radit. Yes. Panji jarang kesebut. Because the fact is that. Is that meninggal? Faktanya memang begitu. Iya. Karena ada videonya si Radit di situ. Iya. Tapi secara nggak sadar, yang lo bilang itu ramenya spesial, ramenya komik doing a tour, itu secara nggak sadar Panji yang ngebuka itu gitu. Yeah. First time I did my stand up, I tried to stand up in Malang. Sorry, sebentar. Kalau misalnya ngebuka jalur tuh dalam bahasa gunung apa? Ini orang yang ngebuka jalur nih, jalur ini kan ada namanya buka jalan. Ada istilahnya dong. Kuncen. Bukan kuncen anjir. Buka jalan. Buka jalan apa? Ada. Open the way. Bukan, ada sih ada. Hah? Open sesame. Sesame siapa? Sesame kita ya kita open aja. Iya. Ada jalur ini karena yang buka namanya dia gitu. Pionir. Bukan pionir. Apa Ya, saya nggak tahu. Ya, kok anak gunung tahu lah, orang anak gunung. Iya, apa bahkan- ya? Apa namanya? Namanya ada. Bahkan satu kosakata yang muncul di kepala juga nggak tahu sama sekali apa ya sebutan untuk itu. Nggak. Iya, dia adalah pelopor dari jalur itu. Dia ngebuka jalur Apa? itu. Yang ngejalanin. Pathway. Ya, oke deh, udah nggak tahu deh. Oke, kita terusin. First time I did my stand up in Yes. Stand Up Indo Malang because of The video. Radit's video Yes, Reddit video. in Stand Up Indo. Yes. Yes. About 2011 or 12. Maybe 2011 or Yes. 2012. Yes. And then the man who Behind make the gun. the the Behind man the gun, the man the man in balik black kelapa. the man in black The man behind the gun di belakang kelapa. the gun. Orang di belakang kelapa. Oke. Uh, The man behind what? the man who makes me serious to write a comedy Yeah. is Panji Pragiwaksono. When I watched Watch it, yes. Yeah. him in Merdeka Dalam Bercanda in Surabaya. Merdeka Dalam Bercanda itu the second tour. The first is Bhinneka Tunggal Tawa. No. Bhinneka Tunggal Tawa not a tour. It's a special. Bhinneka Tunggal Tawa is a special. Only in Jakarta. Only in Jakarta in Usmar Ismail. Oh, oke.
The tour is? The second is Merdeka dalam Bercanda, and it's a tour. Is tour, ya. Lalu sebelum saya nonton Merdeka dalam Bercanda tuh ya saya stand up aja, seperti layaknya, maksudnya ya nyoba dapat tawa, oke. Begitu nonton Merdeka dalam Bercanda Surabaya itu 2 jam 15 menit dia tampil. Pulang dari situ, saya ngerasa kayak saya mau jadi kayak orang ini. Saya pengen bisa bikin materi kayak orang ini. Nah, mulai dari situlah kemudian saya serius nulisnya, tidak lagi asal cuman cari lucu doang. Iya. Maksudnya bikin jenaka doang di panggung, enggak. Saya pengen memasukkan set up, bukan secara ini aja. Ya, itu ada, maksudnya argumen-argumen yang kita bawa. Iya. Tapi maksudnya set up punch, bagaimana dia membawa penonton, bagaimana dia menggiring suasana pada hari itu, dan semua itu tuh bekas banget di saya. Jadi makanya sampai sekarang kalau orang tanya spesial Panji yang paling bagus apa? Kalau saya masih Merdeka dalam Bercanda kalau saya. Yeah. Mungkin ada yang lain bilang Juru Bicara, ada yang mungkin Mesake Bangsaku, atau mungkin yang Pragiwaksono gitu. Kalau saya tetap Merdeka dalam Bercanda, karena Merdeka dalam Bercanda itu yang membuka benar-benar impact-nya ke saya itu luar biasa. Iya. Bahkan Panji itu kan dia mendapatkan waktu Anukom itu, anugerah komedi yang dibikin Paski, dia mendapatkan sebagai komika pilihan. Begitu kita meeting intern nih antara Paski, kita bikin the judges. No, not the judges. The intern of Paski. Yes, the intern of Paski. Like Abdul Akhrian, Mr. Jarwo, Mr. Komeng, Denny Chandra, Mr. Denny. Iya gitu. Denny Cagur. No. Denny Chandra. Yes, Denny Chandra gitu. Agung Gumelar, Sir Agum. No, Sir Agum. No, okay. Sir Agum. Sir Alex, no. Ferguson. Yes. Okay, and then the result is Indonesia memilih. Iya. Apa ya sebutannya kalau begitu ya ininya? The only one, the man. The first name come out from our mind. Our mind is Panji Pragiwaksono. There's no other candidate. The second mind is Abdul Arsyad. No other candidate. No other candidate. Just Panji Pragiwaksono. Only Panji Pragiwaksono. Suddenly out from mind. Yes, suddenly out from mind. Yeah. Wow. There's no other names. Panji Pragiwaksono. All the orang Paski yang hadir di saat itu. Gitu. Karena kita harus menyodorkan several names sebenarnya untuk dimasukkan ke juri. The list to judges choice. Ya, nanti si judges yang akan menentukan gitu. Yes. Gitu. Except the candidate for the chosen one of komika terpilih is the only one is Panji Pragiwaksono. Dan tidak ada penolakan. There's no second name, third name, no. Dan tidak ada penolakan dari judges juga. Gitu. Ya, betul. Right. Karena dia semuanya lah kalau menurut gue. Yeah. Yang bikin skena stand up seperti sekarang ini, khususnya untuk anak-anak stand up ya. Bukan untuk pasar luas mungkin ya. Khusus untuk anak-anak stand up. Saya itu bahkan sampai sekarang ya masih canggung kalau bercanda sama Panji Pragiwaksono itu. Karena masih ada rasa kagum. Starstruck-nya ada. Iya, masih kagum, masih ininya. Kalau Nencing Abdul kan bercanda udah biasa aja ya. Walaupun karena gue nggak ada prestasi maksud lo? Enggak, bukan. Saya maksud kagum. Gitu? Saya kagum juga, cuman karena saking akrabnya apa segala macam, itu sudah tidak ada lagi rasa itu. Maksudnya there's no barrier. Iya. No barrier. No barrier. Iya. No barrier. Ya. No barrier. No shield. Tidak ada. No shield. Shield itu. Perisai. Iya. It's no shield. There's no shield. It's no shield anymore. It's no shield anymore. Lagu?
shield anymore. Lagu siapa? Want to do. Shield anymore. Ada nggak sih yang gitu-gitu? Apa sih lagu apa? Bukan shield sih, itu apa sih? Don't anymore. Oh iya. We don't talk anymore. Iya, ada Ya. itu. Nah gitu. Nah Panji itu sampai sekarang kalau saya bercanda kadang-kadang saya masih sungkan. Iya. Sama dengan Ko Ernest gitu juga. Mau bercanda tuh masih sungkan. Kayak founder si stand up Indo, masing-masing udah menemukan jalurnya sendiri-sendiri. Pokoknya orang-orang yang kalau bercanda tuh saya masih sungkan, tidak bisa lepas dia. Panji, Radit, Ernest Prakasa, Bang Yos. Pak Sutioso. Ya iyalah itu mah. Kan memang nggak akrab juga. Suti Soyos. Rian Adriandi, Adriano Colby. Gue belum ketemu lo sama Rian lo. Gue pernah ketemu. When we went to Panji, salah satu show-nya Panji yang di National Museum. What is that? Sudah lama banget itu. Iya apa? Namanya apa ya? Iya, National Museum itu. Iya, Museum Gajah ini. Masake Baksaku lah. Merdeka dalam bercanda lah itu. MDB ya. MDB, final MDB. Maybe ya. Maybe. Yes, the opener was Adriano, dan Adriano, I remember the beat. He talk about Becak. No, tax, pajak. Tentang pajak. Iya, becak lah itu. Becak. Pancelannya becak. Gue lupa pancelannya. Cuman pajak dia yang bilang kita yang bayar, kita yang ini, kita yang ini. Orang kita naik becak aja kita bayar, dia yang genjot. Itu pancelannya. Nah itu ada lebih salah satu tuh yang saya bercanda masih sungkan. Ya. Itu siapa lagi? Isman HS. Mo Sidik. Lo masih sungkan-sungkan tuh? Sungkan. Saya segan ya? Segan ya, bukan sungkan, malas bukan. Bukan Segan. malas. Segan aja. Ya. Karena senior. Hah? The man behind segan. Enggak jarang ngobrol juga. Ko Ernest dengan Bang Panji saya sering ngobrol, tapi tetap ada rasa segan. Hah? Sersekan. Ya gitu. Tapi kayak teman-teman lain saya tidak tahu perasaannya, tapi kayak David itu bercanda sama Bang Panji itu biasa-biasa aja gitu. Udah lepas? Iya, yang saya lihat. Tapi kita nggak tahu dalam hatinya juga. Iya, perasaannya David seperti apa. Cuman kalau saya itu yang bercanda seperti David itu kadang-kadang segan saya, sungkan. Oh, iya. Nah, gitu-gitulah. Siapa lagi? Pak De Indro juga saya nggak pernah bercanda, malah saya sungkan juga. Ya. Kayak gitu-gitu. Ya, setiap orang pasti punya orang yang disegani lah. Ya. Bahkan untuk bercanda aja. Bukan karena nggak mau bercanda, tapi segan itu. Segan aja ya. Segan itu. Ya. Nggak enak aja gitu. Jadi kadang-kadang kenapa jadi tidak lucu? Ya karena saya segan. Tidak lepas. Lo-nya yang jadi tidak lucu. Iya, jadi kayak tektokannya tidak smooth, tidak ngalir karena grogi. Saya grogi. Kalau ngobrol sama Ko Ernest, sama Bang Panji gitu-gitu. Apalagi? Okay, tell me about your podcast with Bang Yos, the former governor of Jakarta City. Jakarta, yes, DKI Jakarta. DKI Jakarta. Yes. Gubernur 5 presiden. Yes, governor of 5 president. He start his career in as a governor. As governor itu gimana sih bacanya? Governor in 1997. 1997, the president was President Soeharto. Yes. And then Sir B.J. Habibie. Yes, B.J. Habibie. And then Gus Dur. Mr. Abdurrahman Wahid. Sir Abdurrahman Wahid. Okay. And then Ibunda. Yes. Megawati. And then Susilo Bambang Yudhoyono, because he
finish his job in governor in 2007. 2007, 2004, 2004. Huh? 2004. Yeah, 2007 to 2004. The president was President Susilo Bambang Yudhoyono. Yes. The first President in democracy. yes, apa ya? Pemilihan langsung itu apa ya? Direct selling. Ya, direct election. Direct voting. Ya, direct voting ya. Ya. The The first president in direct voting in Indonesia is Susilo Bambang Yudhoyono. Yeah. And 2000 and he told me about his story when he start Transjakarta, Yes. because he knew about my content Kontras. contrast. Yes. And he told me about the story how the pressure when he made Civilization. Transjakarta. Transjakarta and busway. He also made the concept of monorail. Yes. Although it's mangkrak from the Mampang until Menteng. Do you Yes, I know. the tiang-tiang? I know the foundation. Yes, the foundation. Fondasi tuh kalau foundation kayak ini. Ini Kayak lembaga-lembaga fondasi. Apa? foundation kalau gue malah make up Iya, foundation. bukan ya. foundation kayak iya bisa juga tapi kayak apa foundation? Yayasan. Iya, kayak yayasan ya. Iya. Apa fondasi itu apa ya? Apa ya? The cakar ayam. The skyscraper. Oh, skyscraper tuh gedung pencakar Iya. langit ya. Oh, itu ground craper berarti. Iya, foundation ya. Ya, foundation juga deh, ya nggak apa-apa, oke. Tapi kok aneh ya? The foundation, the Iya. cakar ayamnya itu memang ada sepanjang Rasuna Said kan. Ya. Tapi saya tidak tahu apakah LRT yang sekarang itu cakar ayam yang sama atau cakar ayam baru, Baru. Ya. Tapi sebenarnya ini yang saya salut sebenarnya, bahwa apa yang direncanakan dari zaman Sutioso itu tidak berhenti di situ, diteruskan, disambung menyambung sampai ke gubernur yang sekarang. Jadi akhirnya kita punya Transjakarta yang keren, Ya. dengan jalur yang lebih banyak, segala macam. Kemudian mungkin monorail tidak jadi, tapi kemudian ada LRT, Ya. ada MRT, ada apa. Maksudnya harusnya memang begitu pemerintahan itu, karena memang tidak bisa diselesaikan dalam 1-2 periode. Jadi harus 3 periode. Tidak, 2 periode ada cukup Ya, udah. oke. 2 periode, siapapun presidennya, bukan karena ini ya. Jadi 2 periode aja nggak apa-apa, tapi diteruskan gitu. Berkelanjutan. Sustainable development. Ya. Sehingga apa yang sudah menjadi patokan awal, maksudnya dasar awal, selama itu dikaji dengan baik. Yes. Ini kan pemimpinnya yang ganti, ahlinya kan masih sama kan. Pasti ahli-ahlinya masih sama. Maksudnya selama itu baik, diteruskan aja gitu. Iya. Jangan gengsi untuk Meneruskan. tidak sesuatu. meneruskan, iya. Walaupun itu idenya bukan dia. Iya, tidak apa-apa. Iya. Diteruskan aja. Mungkin Sama seperti idenya juga ada. Gue siapa ya? seperti Suramadu lah. Ya. Suramadu tuh peresmiannya di zamannya Pak SBY kan, tapi idenya kan dari zaman Megawati. Ya. Itu yang dari Surabaya ke Madura. Iya. Kalau yang dari Madura ke Surabaya, Madusura. Nah gitu. Iya. Jadi tidak perlu kita tuh saling menjatuhkan satu dan yang lain, saling sokong aja untuk selama itu bagus. Iya. Lanjutin. Iya. Tuh ditambah lagi Dur kalau kayak gitu misalnya ada satu proyek yang memang dimulai dari pendahulunya. Terus ada pejabat berikutnya yang menjabat. Selesai di saat dia. Terus dia yang Mengklaim. dia yang meresmikan. Dia juga nggak ngeklaim punya dia gitu. Iya. Ini kubu yang lain bilang, itu kan lo cuman gunting pita doang. Sama kayak jembatan Merah Putih di Ambon. Itu diresmikan di zaman Pak Jokowi.
Tapi kasusnya sama Suramadu. Idenya sudah dari zaman SBY. Studi ininya. Studi kelayakan apa segala macam sudah dari ini. Kan barang ini kita mau bikin jembatan atau apa itu kan tidak ujuk-ujuk langsung gitu. Jadi ya. Sebelum fisiknya jadi, ini berkasnya apa, studi kelayakan apa, semua ini harus dipersiapkan kan. Dan itu sudah ini, kebetulan saja di zaman SBY belum ada bentuknya. Sama seperti IKN lah sekarang. IKN tuh sekarang diprakarsai oleh zamannya Pak Jokowi. Iya, tapi mungkin jadinya waktu zaman presiden selanjutnya. Iya. Gitu. Sama nih, maksudnya sekarang orang yang mengkritik pembangunan si IKN itu, mungkin suatu saat akan berkantor di situ akhirnya. Iya, mungkin. Sama seperti kritikan untuk Pak SBY saat bikin pesawat kepresidenan. Ya. Kalau nggak salah Pak SBY cuma berapa kali pakai gitu. Apa nggak selesai ya pada zaman dia? Nggak tahu. Ya, gue juga itu. Ya akhirnya yang pakai ya para pengkritiknya dulu. Ya. Nggak apa-apa sih bener ya gitu. Kenapa jadi permasalahan ya? Nggak apa-apa, asal berkelanjutan tuh karena sayang uang yang awal kan. Gitu. Maksudnya kalau IKN itu ya, siapapun presidennya, kemudian kalau negara sudah keluarkan uang banyak di situ, kasihan juga kan kalau diberhentikan. Iya. Itu uang APBN udah banyak tuh, gitu. Kayak kereta cepat deh. Belum jadi ya? Wallahu alam ya. Udah jadi belum sih, Man? Kayaknya saya udah pernah lihat. Saya udah pernah lihat ada berita uji coba. Tapi kemudian lepas dari rel apa gimana gitu? Apa relnya belum kepasang apa gimana gitu? Uji coba kagak ada rel. Enggak, maksudnya mungkin belum kuat atau mungkin dia lepas dari rel. Ya. Kalau nggak salah ada berita yang kayak gitu. Nah itu saya nggak baca ini juga sih. Teman-teman yang tahu nanti komen aja. Ya. Saya bukan mau menyudutkan ini ya, gini cerita-cerita aja ini. Nah maksudnya IKN itu kan uang APBN banyak juga, walaupun kita banyak utang dari Cina juga, tapi APBN pasti ada juga lah lepas ke sana. Sayang aja gitu kalau mangkrak gitu. Jadi siapa presidennya ya lanjutin aja, udah kepalang tanggung. Jangan sampai diberhentiin lah ya. Iya, ya udahlah. Mungkin juga orang-orang yang mengkritisi itu awalnya yang mengkritisi supaya oke, jangan dulu dah. Iya, kita belum perlu. Tapi kalau udah jalan ya harusnya kita dukung. Iya, mau gimana lagi? Uang APBN udah banyak ke sana gitu. Daripada diberhentiin akhirnya rugi sana sini. Iya. Uang keluar tapi itu nggak jadi. Iya. Hanya adain aja nggak apa-apa. Siapa tahu ya 10-20 tahun balik modal. Daripada kalau nggak jadi sama sekali, udah pasti ruginya. Gitu. Iya. Ya gitu-gitu sih. Jadi memang kita tuh biasanya kan kalau kita mengkritik atau apa gitu, memang sebelum itu jalan. Tapi kalau dia sudah jalan, ya ayo kita dukung sama-sama gitu ya. Mau gimana lagi gitu ya. Memang ada sakit hatinya gitu kayak, seharusnya jangan. Tapi mau gimana lagi? Uangnya udah kesana. Uangnya udah bukan terbuang, udah dialokasikan ke sana. Iya, kayak IKN itu seprotes-protesnya kita atau apa. Tapi kalau uangnya sudah kepake ke sana, ya mau gimana lagi gitu. Iya. Karena memang kadang-kadang kita melihat satu kebijakan itu diukur dengan kebutuhan saat ini. Iya, kebutuhan saat ini yang memang akhirnya nggak masuk. Gitu. But talking. Yes. We forget about our English. Oh, oke. Okay, let's speak English about what? About Panji Pragiwaksono again. Panji Pragiwaksono is a fabulous person. Incredible. Ulang lagi. Ya. Apalagi nih topik kita nih? Ini udah berapa lama nih? 53. Wah, it's minus 6 minutes. 6 minutes. 6 minutes to 1 hour. 1 hour. 1 hour. So, we hope the comment below in our videos. Only in English, ya? Only in English. My beloved friends. Hi, my beloved friends. Just in English. So we try to make Indonesian. Make some noise. Yes, and some noise in English. Make Indonesia a better country with English. Yeah. Please don't hesitate to speak English every day
with your friend. Ini kayaknya Latisha kalau nonton pasti ketawa-ketawa. Ketawa dia pasti. Kayak bahasa Inggris jelek banget. Iya, gue Latisha, kamu itu yang ngajarin bahasa Inggris pertama Buya. Sekarang udah fluent banget ya? Iya, jadi gue paksa dia untuk berbahasa Inggris. Jadi bagaimana caranya biar kita juga fluent? Ya, Every day speak English, gitu. We have to force ourselves to speak English every day, everywhere, every dance in the everyday batteries, baterai everyday. Baterai everyday ya. Everyday. Ada kan everyday kan? Everyday. Everyday bukan Yeah, bukan everyday. Bukan everyday ya, Yeah. baterai. Iya. My daughter too. Cing Abdul kapan bikin spesial lagi? Gue belum. Tomika kan waktu itu mau bikinin. Ayolah. Tapi Comika tahun ini Banyak banget. Banyak banget. MC ya? Hah? Kalau bikin show bikin apa? Abdul Apnar tuh. Pokoknya boleh. you have to terlibat involved with my special. I will open the show of Mr. Abdul Akrian, but only in English. I will start with English. In English. In English. Good night, everybody. Make some noise. Yeah. Ini yang. It's itu tuh karakteristiknya Regi Hasibuan sebenarnya. Tapi make some noise itu make some noise is, istilah itu apa ya? Umum. Fresh. Iya. Ya. Make some noise. Iya. Oh. Tapi dari awal yang stand up bahasa Inggris kan Regi Hasibuan Regi. dan selalu begitu. The first time I saw Regi Hasibuan did stand up in English in Metro TV. Metro TV. And with English or not? In English. In English. Tapi tidak ditayangkan akhirnya. Karena belum Because terbiasa. Metro TV is Indonesian TV. Yeah, Indonesian TV. Akhirnya tidak tayangkan. Tapi di syuting in English, but kayaknya nggak on air dah. Setelah gue denger gitu. Nggak on air gak ya gitu. On air gak sih, Man? Enggak on air gitu. Wah parah, Bang Rahman tuh yang ngurus tuh. Hah? Sekali on air kayaknya dia. Cuma ada translate-nya tapi enggak lah. Bang Rahman tuh yang ngurus tuh, pasti tuh. Belum Rahman gitu. Belum. Bahasa Inggris enggak kemakan. Iya. Belum kemakan. Ngomong-ngomong tuh Palapa, ini ujungnya udah baru tuh. Apanya? Tuh. Palapa, studio Palapa tuh, yang di atas Palalu. Kenapa emang? Tadinya nggak gitu, sekarang udah baru dibikin dia tuh. Logonya. Logonya? Ya. 9 terus ada P-nya di dalam tuh. Iya. Set. Hilang. Malah hilang. Ada lagi kan dia harus begitu, motion. It's called Stop motion. Motion picture. Motion graphic. Stop motion graphic ya. Motion graphic. Motion is It's something with a movement. with a movement, yes. With the movement. Something with Motion picture. movement. That's why it's called motion picture. The picture that motion. That moving. Moving. Yeah. Picture that moving because the film is the gabungan of the picture. And when the group is a motion, Yes. kan Motion. bergerak. Yes. Ya sudahlah, Okay. teman-teman, kami sudah bingung mau bahas apa lagi ya. Ya. Abdul Ramadan jadi Oh, ayo dong, Abdul Ramadan ya. Abdul Ramadan apa ya? Ada yang bilang namanya Ngabdur Burit. Anjay. Tapi Ngabdur ngomongin Burit. apa tapi? Ya. Dan ntar ngomongin tentang kejadian-kejadiannya itu 10 menitan, 10. Kejadian-kejadian tapi Disiapin datang-datang nggak ada ide Ada apa-apa. minta ada ide. Bikin idenya dulu dong, Iya. 30 baru. Ya sekalian aja komen bikin apa dia ntar kita bikinin. Ini mau apa? Datang 5 episode. Ya. Coba yang 10 menitan aja, Dur. Ini kalau kita bikin belah 10 udah 6 nih, Dur. Di belah 10 udah 6 episode. Tapi nggak asik kalau itu. Enaknya tuh tematik dia. Iya, tematik. Iya. Dan sedikit aja. Kejadian apa ntar? Lo aja, Dur, yang cerita, gue bagian dengerin.
Kejadian apa? Ya kejadian apa aja. Ntar dibikin sama Rahman ya. Lu sediakan waktu aja. Oke. Ya. Lu sediakan waktu ya. Oke, I will survive. I will Range. rearrange Rearrange. my The schedule, time, yeah. my schedule Yes. to make a video of Ramadan Yes. and the story For a month is just 4 time enough. and the idea. Yes. We must make a good content Yes. because this is Ramadan. Happy Mubarak Ramadan. Yeah. Happy Mubarak. Mubarak. Ahlan wa sahlan Ramadan. Alhamdulillah Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa dengan Ramadan. Bumper udah jadi bumper. Bumper apa? Ramadan. Mana coba putar bisa gak? Oh, belum. Belum jadi, jangan so-soan. Udah jadi. Belum jadi yet. Belum jadi yet. Yeah. Not finished yet. Not finished yet. Yes. 50%. Baru 50%. Udah jadi di sana di After Effect udah jadi. Cuma Baru jadi. Belum di-convert ke video. Cing, maksudnya baru jadi 50% itu baru hidupin komputer dia. baru 50% itu hidupin komputer. Oke baik teman-teman, terima kasih banyak. Semoga setrika-setrika kalian sudah jadi semua. Ada ide, ada masukan, ada apapun, silakan komen di bawah situ. Ya. Di bawah video ini dan semoga kita semua sehat selalu. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.